adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali bertemu dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri yaitu rotasi. Materinya matematika untuk kelas 9 ya. Tapi belum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, dan like video-videonya, serta share kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Apakah yang dimaksud dengan rotasi pada matematika? Rotasi adalah suatu bentuk transformasi matematika yang memutar titik atau setiap titik pada gambar dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik poros. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, sebuah titik berwarna biru yang berputar terhadap titik porosnya. Ada beberapa istilah dalam rotasi. Nah, yang pertama adalah sudut rotasi. Sudut rotasi adalah sudut putar yang diukur berdasarkan titik pusat putaran. Sudut rotasi akan bernilai positif apabila arah putar rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Dan sudut rotasi akan bernilai negatif apabila arah putar rotasi searah dengan jarum jam. Istilah dalam rotasi yang berikutnya adalah sumbu rotasi. Sumbu rotasi adalah titik yang menjadi pusat putaran. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis rotasi. Jenis rotasi yang pertama di mana pusat rotasinya adalah titik 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita memiliki rumus jika titik awalnya adalah x, y, maka kita akan mendapatkan titik akhir min y, x. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah titik dengan koordinat 2,2 diputar berlawanan dengan jarum jam, kita akan memperoleh titik akhirnya adalah min 2,2. Jenis rotasi yang berikutnya adalah di mana titik pusatnya adalah 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat. Jika kita punya titik awal dengan koordinat x, y, maka kita akan mendapatkan titik akhir dengan koordinat min x, min y. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah titik dengan koordinat 2,2 kita putar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita akan memperoleh titik akhir dengan koordinat min 2, min 2. Jenis rotasi yang berikutnya adalah di mana titik pusatnya 0,0 dengan sudut rotasi 270 derajat. Jika kita punya titik awal dengan koordinat x, y, maka titik akhirnya adalah y, min x. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kita punya titik awal 2,2, kemudian diputar sebesar 270 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka kita akan memperoleh titik akhir dengan koordinat 2, min 2. Jenis rotasi yang berikutnya adalah di mana titik pusat rotasinya adalah 0,0 dan sudut rotasinya adalah minus atau negatif 90 derajat. Jika kita memiliki titik awal x, y, maka titik akhirnya adalah y, min x. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kita punya sebuah titik dengan koordinat 2,2 yang diputar 90 derajat searah jarum jam, maka titik akhirnya adalah 2, min 2. Jenis rotasi yang berikutnya adalah di mana titik pusat rotasinya 0,0 dengan sudut rotasi negatif atau minus 180 derajat. Titik awal x, y akan mendapatkan titik akhir min x, min y. Perhatikan ilustrasi berikut, titik awalnya adalah 2,2 diputar 180 derajat searah dengan jarum jam, maka kita akan peroleh titik akhirnya adalah min 2, min 2.
Jenis rotasi yang berikutnya adalah di mana titik pusatnya 0,0 dengan sudut rotasi negatif 270 derajat. Titik awal X, Y, maka titik akhirnya adalah min Y, X. Perhatikan contoh berikut ini. Kita punya titik awal 2,2, kemudian kita putar sebesar 270 derajat searah dengan jarum jam, maka kita akan memperoleh titik akhirnya adalah min 2,2. Berikut ini rangkuman rumus-rumus rotasi dengan pusat rotasi di titik 0,0. Jika titik awalnya adalah X, Y, bila sudut rotasinya adalah positif 90 derajat, titik akhirnya adalah min Y, X. Bila sudut rotasinya negatif 90 derajat, titik akhirnya adalah Y, min X. Bila sudut rotasinya adalah 180 derajat, positif maupun negatif, titik akhirnya adalah min X, min Y. Bila sudut rotasinya adalah positif 270 derajat, titik akhirnya Y, min X. Dan bila sudut rotasinya adalah negatif 270 derajat, titik akhirnya adalah min Y, X. Jenis rotasi yang berikutnya adalah apabila pusat rotasi ada di titik A, B. Jenis yang pertama di mana sudut rotasinya 90 derajat, titik awal X, Y akan mendapatkan titik akhir A tambah B dikurang Y, min A tambah B tambah X. Perhatikan contoh berikut ini, di mana titik pusat rotasinya adalah titik 5,4 dan kita memiliki titik awal dengan koordinat 2,7. Untuk mengetahui titik akhirnya, kita masukkan angka ke dalam rumus 5 ditambah 4 dikurang 7, min 5 tambah 4 tambah 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2,1. Titik akhir yang kita peroleh adalah 2,1. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Titik 2,7 kita putar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka kita akan peroleh titik akhirnya adalah 2,1. Jenis yang berikutnya adalah rotasi dengan pusat rotasi di titik A, B dengan sudut rotasi 180 derajat. Jika titik awalnya adalah X, Y, maka titik akhirnya rumusnya adalah 2A min X, 2B min Y. Perhatikan contoh berikut ini. Jika titik pusat rotasi adalah titik 5,4 dan kita memiliki titik awal dengan koordinat 2,7, sudut rotasinya adalah positif 180 derajat, maka titik akhirnya adalah 2 dikali 5 dikurangi 2, 2 dikali 4 dikurangi 7. Sehingga kita dapatkan titik akhirnya adalah 8,1. Perhatikan ilustrasinya ya. Jika titik 2,7 diputar sejauh 180 derajat berlawanan dengan jarum jam dan pusat rotasinya adalah titik 5,4, kita akan peroleh titik akhirnya adalah titik 8,1. Jenis rotasi yang berikutnya adalah jika pusat rotasinya adalah titik A, B dengan sudut rotasi positif 270 derajat. Jika titik awalnya X, Y, maka titik akhirnya adalah A dikurang B ditambah Y, A ditambah B dikurang X. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kita memiliki titik awal 2,7 dan pusat rotasi di titik 5,4 dan sudut rotasinya adalah positif 270 derajat, maka titik akhirnya adalah 5 dikurangi 4 ditambah 7, 5 ditambah 4 dikurangi 2. Sehingga titik akhir kita peroleh adalah di titik 8,7. Perhatikan ilustrasinya ya. Titik 2,7 diputar sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 5,4, maka titik akhirnya akan kita peroleh di titik 8,7. Jenis rotasi yang berikutnya adalah jika pusat rotasi ada di titik A, B dan sudut rotasinya adalah negatif 90 derajat. Jika titik awalnya X, Y, maka titik akhirnya adalah A dikurang B ditambah Y, A ditambah B dikurang X. Perhatikan contoh berikut ini.
Jika titik awalnya adalah titik 2,7 dan titik pusatnya adalah titik 5,4, maka titik akhirnya kita masukkan angkanya 5 dikurang 4 ditambah 7, 5 ditambah 4 dikurang 2. Sehingga kita peroleh titik akhirnya adalah di titik 8,7. Nah, perhatikan ilustrasinya ya. Titik 2,7 diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah titik 8,7. Jenis rotasi yang berikutnya adalah jika pusat rotasinya ada di titik A, B dan sudut rotasinya adalah negatif 180 derajat. Apabila titik awalnya di titik X, Y, maka titik akhirnya 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Perhatikan contoh berikut ini. Jika titik awalnya adalah titik 2,7, pusat rotasinya adalah titik 5,4 dan sudut rotasinya negatif 180 derajat. Maka kita akan peroleh titik akhirnya adalah 2 kali 5 dikurangi 2, 2 kali 4 dikurang 7. Titik akhirnya adalah 8,1. Perhatikan ilustrasinya. Jika titik 2,7 kita putar sejauh 180 derajat searah jarum jam, maka kita akan peroleh titik akhirnya di titik 8,1. Jenis rotasi yang berikutnya adalah jika pusat rotasinya ada di titik A, B dan sudut rotasinya adalah negatif 270 derajat. Titik awalnya X, Y, maka titik akhirnya adalah A tambah B dikurang Y, min A tambah B tambah X. Maka jika titik awalnya adalah 2,7 dan pusat rotasinya adalah 5,4, titik akhirnya adalah 5 tambah 4 dikurang 7, min 5 tambah 4 tambah 2. Titik akhir yang kita peroleh adalah 2,1. Perhatikan ilustrasinya. Titik 2,7 kita putar searah jarum jam sejauh 270 derajat dengan titik pusat 5,4. Maka kita akan peroleh titik akhirnya adalah titik 2,1. Nah, supaya lebih paham, coba kita kerjakan contoh soal berikut ini ya. Segitiga ABC dengan titik A 1,1, B 3,1, dan C 1,3 dirotasi terhadap titik asal 0,0 sejauh 90 derajat. Tentukan koordinat titik akhirnya. Nah, yang diketahui adalah sudutnya 90 derajat positif berarti melawan arah jarum jam. Dan pusat rotasi di titik 0,0. Maka kita akan menggunakan rumus jika titik awalnya X, Y, titik akhirnya adalah min Y, X. Titik awal A adalah 1,1, maka A aksen adalah min 1,1. Titik awal B 3,1, maka B aksen atau titik akhir B adalah min 1,3. Dan titik awal C adalah 1,3, maka C aksen atau titik akhir C adalah min 3,1. Jika kita gambarkan adalah seperti ini. Gambar segitiga tersebut diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga terbentuk segitiga yang baru, segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai rotasi sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk mencatat ulang di buku catatan kalian sehingga lebih mudah untuk mengulanginya ya. Simak pula materi lanjutannya yaitu dilatasi di video berikutnya. Tetap semangat belajarnya adik-adik, karena belajar bisa dari mana aja.